Kita bahas lebih dalam pemirsa. Malam ini sudah bersama kita di studio analis strategi militer yang juga alumni US Air War College dan mantan penerbang tempur F-5 dan F-16, Marsikal Pertama Purnawirawan TNI Agung Sarki Sasongkojati. Selamat malam Pak Sarki. Selamat malam. Sehat ya Pak Sarki? Ya, alhamdulillah sehat. Baik, Pak Sarki, perkembangan Timur Tengah hingga saat ini yang juga publik kembali bertanya adalah apakah strategi Trump, Pak Sarki, ini mengubah pola dari hegemoni perdamaian dunia Amerika Serikat untuk bertahan hidup, Pak Sarki? Ya, memang Trump pada kondisi sekarang setelah gagal mengalahkan Iran dalam gebrakan pertama 40 hari, habis itu seolah-olah berdamai tidak berdamai, berdamai tidak berdamai. Kita pikir Trump tuh mungkin ada yang mengatakan gila, ada yang mengatakan orang ego sekali, orang apa. Tetapi setelah kita pikir-pikir, kita nilai, kita ternyata ini adalah memang secara sengaja. Betul-betul direncanakan secara sistematis karena ada beberapa masalah. Bisa kita lihat slide-nya? Kita langsung lihat saja slide-nya ya. Karena ini yang juga masih berhubungan pemirsa dengan apa yang saya tanyakan tadi, di mana manuver Trump terkait dengan perdamaian Iran dihambat. Ini juga menjadi situasi yang sambil menunggu plasmanya, Pak Sarki mungkin dijelaskan kembali Pak Sarki, di mana yang diinformasikan tadi disampaikan oleh Pak Sarki adalah bahwa Amerika Serikat berusaha untuk mempertahankan strateginya, begitu ya Pak Sarki ya? Jadi manuver Trump, mengapa perdamaian Iran dihambat? Ya ternyata di belakang itu ada motif strategis di balik kebijakan luar negeri Amerika yang di ujungnya di ujung tombaknya Presiden Trump sendiri, yaitu adalah merupakan survival gambit atau langkah bertahan. Strategi ini bertujuan menjaga dominasi Amerika melalui kontrol atas harga energi, ketergantungan militer, negara teluk, dan sebenarnya sistem finansial. Saya sebutkan dari sini. Silakan Pak. Jadi pertama adalah proteksi industri minyak sel. Bila langsung membuka sanksi, maka harga minyak akan turun karena akan mengalir deras. Dan akibatnya bila harga minyak berada di bawah $70, maka minyak sel Amerika yang didapat dengan cara memompa, menginjeksi dengan harga mahal, biayanya sampai $50, akan dapat keuntungan sedikit. Dan selama konflik ini, keuntungan mereka besar sekali. Jadi melindungi industri minyak sel Amerika. Kedua adalah sistem petrodolar. Bila sampai dibuka sanksinya, dan kemudian bebas Iran bisa menjual dan negara teluk menjual tidak dengan dolar, maka mengganggu sistem petrodolar di mana transaksi minyak global tidak tergantung Amerika dan akan membuat melemahkan ekonomi Amerika. Kemudian modal sovereign wealth fund. Jadi negara Arab itu selama ini menanamkan uang hasil daripada penjualan minyaknya ke dalam bursa teknologi, bursa ekonomi Amerika, dan kalau itu tidak tergantung Amerika lagi, itu mereka akan jadi tidak ada ancaman Iran, maka mereka ngapain di Amerika? Apa untungnya? Karena kalau selama menyimpan di Amerika, mereka merasa dilindungi oleh Amerika. Baik. Kemudian kita lihat di pojok strategi militer pertahanan. Jadi Amerika juga berusaha menyembunyikan bagaimana mereka kehabisan daripada stok amunisi presisinya yang sangat tergantung Iran. Kemudian industri militer, meskipun mereka kalau mereka udah tahu Amerika sekarang sedang kehabisan senjata presisi dan rudal jarak jauh yang sangat penting dan akan menghambat mereka untuk menyerang dan bertahan, tetapi kalau mereka sampai mundur atau mengalah dari Iran ataupun berdamai dengan Iran, maka tidak ada alasan untuk menjual negara-negara teluk membeli ke Amerika. Industri militer Amerika bersalah. Dan terakhir, diplomasi bermengsi. Jadi upaya ini untuk selalu menggertak Iran untuk menutupi ketidaksiapan Amerika menghadapi perang konvensional dan skala besar. Dan kita lihat perbandingan dampak skandal politik adalah damai total, maka harga minyak anjlok, industri militer Amerika menurun pesanannya, sistem petrodolar melemah dengan cepat. Kalau perang terbuka, harga minyak melonjak tinggi sekali, industri militer stok amunisi habis, sistem petrodolar terdestruksi payah. Tapi kalau krisis terkendali, kritikal, jadi sengaja dikendalikan krisis, tidak perang, tidak damai, maka harga minyak stabil, harganya tidak terlalu mahal, tidak terlalu rendah. Kedua, industri MIC konteksnya mengalir, jadi orang tetap pesan, Iran tetap ancaman. Kemudian sistem petrodolar terpercaya kuat dan akan terus terjaga. Jadi memang ini adalah sengaja Trump itu mengendalikan agar konflik terjaga, tidak menyerang, tidak bertahan, tidak damai, namun tidak juga bermusuhan yang langsung terang total. Nah itu yang strategi Trump dan mengulur waktu. Tapi ada pengorbanannya, berikutnya ada pengorbanan di bidang yang harus dikorbankan gara-gara perilakunya ini. Pak Sarki, sebelum kita lanjut Pak Sarki, jadi yang Pak Sarki sampaikan tadi bahwa krisis terkontrol ini menyebabkan harga minyak stabil, industri militer ini menjadi mengalir deras, sistem petrodolar juga terpelihara. Berarti apakah ini yang idealnya ini Pak?
Ya itulah makanya kenapa Trump udah mau damai, tiba-tiba dibuat nggak damai lagi, ada aja konflik, ada ini terjaga. Memang terjaga, karena mereka nggak bisa menyerang terus, alat bertahan dan alat menyerang sudah berkurang. Tetapi dengan sedikit-sedikit menjaga ini, menyerang, embargo, dengan tetap membuat blokade, dengan membuat situasi tetap hangat terus, tetap situasi konflik terjaga, tapi tidak tembak-tembakan, tapi blokade, yaitu dengan harapan terjaga, semua situasi tegang terus, maka minyak tetap harganya stabil. Tapi sekarang masalahnya kalau itu tertutup sama sekali, itu masalah. Ini negara Teluk, yang seperti Pak Sarki jelaskan di sana tadi, ancaman Iran memaksa negara Teluk tetap menggunakan US dollar dalam transaksi minyak global, berarti apakah dipaksakan Pak untuk bisa tetap menggunakan US dollar? Ya, kalau situasinya belum berubah, Amerika tetap sekarang masih kondisinya masih belum, saya menyerah gitu ya. Itu berarti masih dipakai dolar. Tapi kalau nanti ternyata dia bilang kalah dan langsung BRICS bisa meningkat dan Iran dan negara Teluk masuk ke BRICS menggunakan sistem, tidak menggunakan sistem internasional SWIFT untuk pertukaran menggunakan dolar, maka runtuhlah dia dolar untuk sebagai peg mata uang untuk digunakan untuk petrodolar atau minyak Timur Tengah. Kita lanjutkan. Kita lihat berikutnya nih, pertanyaan yang juga masih menjadi ini adalah soal apakah ada badai krisis, Pak. Mungkin kita lihat plasma berikutnya, pemirsa. Ini mengenai benarkah badai krisis atau perfect storm melanda di sana, Pak? Nah, tentu ada pengorbanan dengan kenapa Trump menjaga krisis terkendali, tidak damai. Damai kan kayaknya oke, tetapi timbul masalah. Tapi juga ada masalah dengan tidak berdamai. Tidak damai tidak, perang tidak. Itu adalah menyebutkan krisis global, akan terjadi krisis global menghantam ekonomi domestik Amerika. Amerika menghadapi fenomena perfect storm, badai yang sama sempurna, di mana kebijakan luar negeri yang agresif berbenturan dengan realitas ekonomi domestik dan politik Amerika. Ketegangan di Timur Tengah dan ketergantungan pada Tiongkok menciptakan efek domino yang mengancam stabilitas pangan, energi, militer. Jadi efek dominonya adalah kenaikan biaya domino dan indeks daripada harga minyak. Akibatnya menaikkan harga BBM dan indeks harga konsumen ini. Kenapa? Karena biaya transportasi pasti naik, kemudian biaya dari harga pangan juga naik. Kemudian krisis pupuk Timur Tengah, di mana kawasan Teluk menyumbang 40% dari ekspor urea dunia. Urea ini untuk bahan pupuk ya, untuk menanam, baik di Amerika, di luar negeri, termasuk di Indonesia. Termasuk Indonesia. Memicu lonjakan biaya tanam petani Amerika, sehingga harga bahan baku, harga produksi tanaman mahal, mau ngekspor mahal, akhirnya mereka menjadikan jadi kejual terbatas, tapi produksinya juga terbatas. Di sana kan sedang musim panen juga ya Pak Sarki ya? Di sana sedang musim tanam. Musim tanam juga. Sekarang Pak, Amerika musim tanam dan kesulitan pupuk, sehingga akhirnya harus disubsidi pupuk, dan dalam negara kapitalis nggak ada namanya subsidi. Nah, akhirnya terbatas subsidi, akhirnya kan mengacaukan atau merusak sistem mereka. Nah, inflasi pangan di supermarket menjadi faktor penentu kemarahan pemilih kelas pekerja di Amerika. Kalau dulu mereka dengan $120, $150 bisa membeli satu keranjang penuh di Walmart untuk belanja, sekarang itu nggak cukup. Mereka harus mengeluarkan 50% lebih mahal. Kemudian, mungkin silakan Pak di sini Pak. Kelumpuhan militer dan ancaman politik. Jadi monopoli rare earth Tiongkok. Beijing menguasai 90% pemrosesan rare earth mineral jarang, yang krusial untuk jet F-35 dan sistem rudal. Dan 94 daripada magnet yang digunakan untuk sistem radar, sistem dari senjata presisi, sistem daripada stealthness-nya F-35, sistem dari banyak sistem yang sangat tergantung, dan sekarang membuat industri daripada militer Amerika sangat kesulitan, dan mereka akan sulit untuk memenuhi target untuk mengisi lagi senjata presisi yang sudah habis. Kemudian strategic paralysis. Untuk memastikan pembuatan secara domestik pengolahan rare earth mineral membutuhkan waktu 10-15 tahun. Jika diputus oleh Tiongkok, ini masalah besar kan. Ini akibat perang terus kan, sehingga nggak terbuka juga dari Timur Tengah itu. Kemudian hukum besi pemilu November. Nah, pemilu November midterm atau pemilu salah nanti bulan November yang akan menentukan, akan terjadi masalah di mana Partai Demokrat mungkin akan melibas habis Partai Republik di Amerika, di mana Partai Republik adalah pendukung Trump, dan itu akan bukan masalah. Jadi upayanya mempertahankan hegemoni dan ekonomi Amerika totalitas di luar Timur Tengah mengakibatkan masalah ekonomi dan masalah politik di dalam negeri Amerika. Itu harga yang dibayar oleh tindakan Trump untuk mengulur-ngulur perang. Baik, ini bagaimana penjelasan matriks efek domino ini Pak Sarki? Jadi ketegangan di jalur Teluk mengakibatkan
transportasi mahal, ya, kemudian harga mesin roket dan biaya hidup melonjak karena semua pasti naik ya, karena biaya naik. Kemudian gangguan ekspor gas amonia, pertanian, harga pupuk naik 30%, inflasi pangan, dan juga begitu naik harga inflasi, maka otomatis akan menurunkan akan menaikkan biaya. Dengan menaikkannya biaya, orang akan membayar mahal dan akibatnya bank-bank harus menaikkan suku bunga. Dengan naiknya seperti itu, maka kemungkinan untuk membeli yang mahal ini ditutup dengan bank sentral menaikkan suku bunga dengan tujuan untuk menarik investor yang keluar karena Amerika inflasi, tapi di sisi lain juga membuat masyarakat Amerika kemampuan untuk membelinya menurun. Dan terakhir adalah ketergantungan rare earth mineral ataupun logam jarang ataupun mineral jarang membuat depleksi dari stok amunisi dan kehilangan kekuasaan sehingga Amerika akan melemah secara kemampuan militernya dalam menghadapi perang ataupun ancaman di masa depan, sehingga karena hegemoni kekuasaan Amerika di dunia tergantung dari beberapa hal, khususnya adalah kemampuannya dia untuk mengekspresikan kekuatannya dengan sanggup mengirim di mana saja di seluruh dunia senjata, menghantam siapapun yang melanggar menolaknya, dan sanggup menjaga choke point yang sekarang udah mulai rontok dengan artinya di Pasifik. Bergesernya kapal induk yang tadinya harus jaga di Pasifik dan di Asia Timur bergeser ke Timur Tengah. Akhirnya Amerika yang tadinya dengan sombongnya mengatakan sanggup ada 2 konflik besar, sekarang hanya sanggup 1 dan itu pun juga tidak sanggup. Baik, Pak Sarki, kita masih ada waktu untuk membahas ini, Pak. Saya ingin mendalami juga tentang monopoli rare earth Tiongkok, Pak. Apakah ini sebenarnya sudah diketahui ataupun Amerika sudah mempertimbangkan tentang hal ini, Pak? Karena nanti akan terjadi ketergantungan terhadap Cina. Ya, kan ini mulainya dari salah strategi ya. Strategi awalnya adalah dengan cara menaklukkan Iran dengan waktu cepat, dengan 40 hari, terus habiskan bom mungkin cuma 1.500, dari 4.000 masih sisa 2.500, cukup lumayan. Tapi ternyata berlanjut dan akhirnya sudah hilang 1.500, kemudian dilanjutkan lagi konflik yang 12 hari kemarin, hilang lagi 1.000, yang darinya 4.000 rudal Patriot, sekarang tinggal 1.400. Yang tadinya 800 stat, sekarang tinggal 400 stat. Dan itu untuk seluruh dunia, bayangkan. Kalau nanti ada perang nuklir, di mana Amerika harus menahan serangan nuklir dari Rusia atau China mungkin, masing-masing melemparkan 200 rudal, Amerika nggak punya cukup rudal untuk menangkis. Karena 1 rudal balistik nuklir harus ditangkis dengan 2 rudal THAAD. Lah THAAD-nya cuma tinggal 200. Bagaimana? 200 itu di Amerika sendiri. Di dunia yang lain hanya dibagi 75 nggak cukup sama sekali. Kita lihat berikutnya ya. Baik, yang berikutnya Pak Sarki, ini tentang dilematis ataupun dilema strategis Trump ya. Kita lihat plasma berikutnya pemirsa. Di mana artinya dengan situasi yang sekarang, apakah antara survival politik dan hegemoni global, Pak Sarki? Silakan, Pak. Jadi kita bisa ngelihat kembali ya. Jadi ada 2 hal antara kalkulasi luar negeri untuk mempertahankan hegemonia sebagai negara adidaya dan kalkulasi dalam negeri untuk survival politik daripada Trump dan pendukungnya. Ya, pertama adalah masalah kantong pemilih. Di mana lonjakan harga BBM dan inflasi akibat krisis global mengakibatkan popularitas Trump menjelang pemilu rontok. Sekarang tinggal 30% sekian. Kedua, ambang batas harga minyak harus tetap di atas $60 per barel. Baik, gambarnya bergeser. Teman-teman mungkin bisa dimundurkan lagi. Kembali. Gambarnya kembalikan lagi yang tadi sebelumnya. Jadi menarik bicara soal dilematis dari strategi Trump ya. Silakan dilanjutkan, Pak. Jadi gimana caranya kalau sampai konflik ini selesai dan atau minyak mengalir lagi lancar, harga bisa turun di bawah $70, terakhir $67. Itu nggak untung minyaknya Texas karena mereka ongkos produksi 50. Minimum harus di atas 60 sampai 70 baru untung. Ketiga, popularitas tergerus karena inflasi, harga-harga serba mahal. Dan terakhir kita lihat di pojok sana. Silakan, Pak. Ya. Kemudian kredibilitas penangkalan. Amerika kemampuan deterennya satu adalah kemampuan untuk memaksa negara lain tunduk karena dia punya kekuatan militer yang besar. 2, kemampuan untuk ekonominya untuk menekan, menginjak, memaksa orang, kalau nggak ini saya sanksi. Nah, itu jadi rontok. Kenapa? Karena banyak negara yang udah nggak percaya. Kalau saya nggak mau ikut Amerika, kalau saya simpan di Amerika, nanti saya diambil lagi kayak negara Rusia, negara Cina, negara Iran, diambil. Orang pada ragu-ragu nyimpan di dolar. Kemudian, depresi logistik militer, hasil penyegat Amerika menipis dan sangat gantung pasukan dari Tiongkok, dan sistem petrodolar tanpa ancaman kawasan, negara teluk kehilangan alasan untuk bergantung pada dolar dan alutsista Amerika. Akhirnya apa?
Jadi karena mereka tergantung Amerika, supaya negara monarki ini dijamin keamanan Amerika, selama ini mereka sebagian dari uang untuk jualan minyak itu digunakan untuk pembangunan dan konsumsi, sebagian disimpan dalam obligasi Amerika atau investasi di Amerika, teknologi dan lainnya. Dan kalau dia ternyata Amerika nggak bisa, ini untuk apa nyimpan di Amerika? Mending nyimpan di Rusia, nyimpan di Cina, atau nyimpan di Iran mungkin, yang lebih menguntungkan dan lebih bisa membalikan di masa depan. Karena bunganya sangat rendah itu aslinya. Bunga obligasi Amerika itu sangat rendah, tetapi jaminan dijamin pasti dibayar. Ya, zaman Amerika kuat, ekonominya jamin dibayar. Tapi sekarang dengan 40 triliun dolar hutangnya, maka Amerika sekarang setiap tahun harus mengembalikan bunga 1,5 triliun dolar, yang mana itu lebih besar daripada angka pertahanan. Itu angka yang sangat tidak masuk akal. Lanjut. Oh ya, jadi kalau perdamaian dipercepat, maka harga minyak anjlok, industri sel mereka akan rontok. Secara geopolitik, pesan Al-Islam menyusut, hegemoni terancam. Secara moneter, akselerasi dedolarisasi oleh blok BRICS yang akan mengambil alih. Baik. Pak Sarkis, sebelum kita lanjutkan, ini juga ada hal yang banyak sekali yang ditanyakan, tapi kita jeda terlebih dulu Pak ya. Kita masih ada waktu untuk bisa berdiskusi. Pemirsa tetap bersama kami. Kami segera kembali bersama dengan Pak Syarki. Sindu Prem akan segera kembali. Masih bersama kami di studio, analis strategi militer yang juga alumni US Air War College dan mantan penerbang tempur F-5 dan F-16 Marsikal Pertama Purnawirawan TNI Agung Sarki Sasongko Jati. Pak Sarki, pertanyaan berikutnya tentang taktik Loki dan semi negosiasi apa yang diharapkan dari seorang Trump sebenarnya? Jadi taktik Loki dan semi negosiasi itu ya nego sambil ngancam. Itu caranya Trump menerjemahkan cara dia. Yang suatu hal yang nggak umum ya. Tapi cara dia lah. Maklum dia kan pialang properti dan pialang judi nggak salah dia, tapi bangkrut 3 kali loh, bayangkan. Orang yang bisa dia bangkrut sekarang suruh jadi presiden, ya mungkin seperti ini. Nah, jadi gimana caranya menahan eskalasi militer tapi tetap menekan Iran agar jalur distribusi minyak tetap terbuka tapi tetap dalam kondisi konflik. Nah, sekarang masalahnya Irannya nggak mau dibuka lagi karena setelah pengkhianatan yang kedua, yang ya salah strategi lah. Kalau dia mau jaga konflik terjaga, harusnya jangan berlebihan, tiba-tiba menyerang atau apapun, ya mestinya ada cara lain. Ya. Tapi namanya Trump kan dia tidak bisa menerjemahkan perintahnya mengacaukan, justru strategi daripada tentaranya. Jadi risiko jika perdamaian ditunda, maka inflasinya tinggi, rating Presiden Trump akan terus tergerus, kemudian stok amunisi makin parah jika konflik pecah, dan beban bunga US Treasury atau obligasi tetap tinggi karena ketidakpastian. Itu adalah pengorbanan yang didapat. Dia bisa dapat keuntungan dengan menjaga minyak sale, menjual militer industri kompleks, menjaga bisnis saham, pasar saham dan pasar harga minyak itu bisa dimainkan sehingga Wall Street tetap untung, perusahaan-perusahaan minyak tetap untung. Tetapi korbannya adalah rakyat dan dirinya sendiri, ya. Kita bisa lanjutkan mungkin. Kita lihat plasma berikutnya. Ini bicara soal skenario terburuk apa Pak yang akhirnya bisa terjadi, potensinya Pak yang harus diwaspadai. Sekarang setelah terjadinya pengkhianatan pertama, lagi sedang berunding, tiba-tiba diserang, sehingga serangan itu 40 hari mengakibatkan banyak kematian daripada pimpinan Iran dan banyak juga korban. Tetapi meskipun demikian ternyata banyak daripada target sasaran lainnya itu hanyalah sasaran palsu, ya. Karena ternyata Iran berhasil membuat Amerika nggak berani masuk ke dalam Iran karena ternyata sistem pertahanan udaranya dan sistem penyerangannya sangat kuat dan itu berada di dalam tengah, ya. Jadi kita lihat dari sini. Silakan Pak. Jadi yang terjadi adalah kalau Iran berhasil menjaga Hormuz tetap tidak lancar, mengalirnya sedikit-sedikit aja, tidak lancar semula, maka pasti harga minyak tembus 150-200 dolar per barel. Alih-alih untungnya minyak sel Amerika ini, dia untung makin besar lagi, tetapi kan mengakibatkan stagflasi, yaitu stagnan dan inflasi monster dan inflasi energi. Jadi harga minyak naik, ekonomi macet, kemudian energi globalisasi dan kacau balau lah. Ini daya beli menurun, banyak pemecatan, banyak orang berhenti bekerja. Kemudian runtuhnya petrodolar. Jadi begitu yield obligasi naik sampai 7%, maka beban bunga akan naik sehingga lebih besar anggaran Pentagon dan pasti tidak bisa mendapat daharnya dinaikkan, akan mengakibatkan macetnya, akan mengakibatkan tidak saja inflasi tapi akan crash, akan mengakibatkan depresi, ya. Kemudian obligasi Amerika, karena mereka kesulitan untuk mendapatkan dana dan perlukan untuk membelikan minyak dengan harga mahal, karena dunia menggunakan dolar, maka beramai-ramai orang melepas dolarnya dari obligasi Amerika, ditarik, kemudian dijualkan untuk menggantikan, karena kan tadi tabungan, ya, disimpan di Amerika, Jepang akan mengambil, Arab, semua kan mengambil karena untuk kebutuhan, karena kan masyarakat membutuhkan banyak hal untuk membeli, untuk mendukung masyarakatnya terpaksa. Akibatnya apa?
fire sale obligasi Amerika oleh pemegang asing, negara besar jual massal obligasi demi dolar tunai untuk impor energi dan impor dari kebutuhan lain. Ya, saya pindah sini. Yep. Kemudian dampak domestik Amerika, nah, itu dampak anunya ya. Dampak domestik Amerika adalah kehancuran politik Amerika di mana harga bahan makanan naik di meja makan dan harga bensin naik sampai $6-8 per galon dari $2,9 dan bunga hipotek 10%, maka pasti semacet. Semua usaha banyak yang macet, tidak mampu pinjam uang, tidak mampu bayar bunga, tidak mampu bayar kredit, macet, kehidupan akan jadi susah, banyak orang yang akan jatuh ke bawah garis kemiskinan di Amerika. Kemudian tidak harus keluar dari hipotek yang bayar. Dan tsunami biru, yaitu apa? Partai Demokrat yang warnanya biru akan mengalahkan Partai Republik dan akan membuat masalah. Jadi prioritas presiden anjlok di bawah 30%, hilang kendali Kongres, dan mungkin malah bila dikuasai oleh Demokrat, maka memastikan semua yang dilakukan Trump itu akan dihambat, khususnya yang perang-perang itu. Dan yang kedua akan diadakan mungkin impeachment untuk bertanggung jawab atas tindakannya semua ini, dan semua tindakannya yang melanggar dulu yang selalu dibela oleh Partai Republik yang dominan akan sekarang menjadi tidak bisa dibela. Dan pemerintahan lumpuh dan ancaman impeachment. Kongres baru yang didominasi oleh Demokrat akan memblokir anggaran militer dan investigasi kegagalan strategis Amerika. Lanjut. Harga minyak BBM di Amerika tuh kondisinya sekarang bagaimana, Pak? Apakah sekarang kan tadinya $2,9 ya. Sekarang sudah 5 kalau untuk diesel ya, itu udah 5,9. Kalau ini sudah $4,5. Jadi sudah hampir, ibaratnya kalau kita beli bensin 15.000 di Indonesia itu sudah hampir 27.000 sekarang. Itu akan sudah kerusuhan massal tuh di Indonesia ya. Tapi di sana ya mungkin sebagian orang bayarnya pakai kredit card segala macam yang mungkin belum terasa, tapi pasti sudah bikin demo, banyak demo ini udah sekarang. Berarti sulit diabaikan, salah satu penyebabnya adalah serangan dengan ke Iran itu, Pak ya? Oh iya, karena kan Selat Hormuz ditutup, harga minyak jadi naik, harga minyak naik, harga transportasi naik, harga bahan bakar naik, inflasi, harga barang naik semua. Gaji nggak naik, malah karena macet ekonomi, jadi nggak jalan gitu loh. Nah, kita bisa lihat berikutnya. Sebelum ke berita berikutnya, Pak Sarki ini bicara tadi Pak Sarki sampaikan tentang rating Trump, Pak Sarki ya. Kita simak dulu Pak Sarki, ini informasi berikut ini tentang approval rating atau tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali merosot jelang pemilu paruh waktu atau midterm election pada bulan November mendatang. Ini kita simak bersama Pak Sarki. Mendekati midterm election, popularitas atau approval rating Donald Trump semakin anjlok. Berdasarkan survei Reuters Ipsos yang dilakukan pada 14 hingga 17 Agustus 2026, hanya 33% warga Amerika yang menyetujui kinerja Trump sebagai presiden. Sebaliknya, 64% sisanya menyatakan tidak menyetujui. Angka tersebut turun dari 35% dalam survei yang dilakukan pada awal Agustus dan menjadi level terendah Trump dalam masa jabatan keduanya. Sejumlah faktor menjadi penyebab anjloknya approval rating Donald Trump, diantaranya isu inflasi, harga energi, hingga kondisi rumah tangga. Sejumlah tekanan ekonomi tersebut semakin diperburuk konflik Amerika Serikat dengan Iran. Perang yang sebelumnya diperkirakan berlangsung singkat, justru berlangsung lama dan menekan pasar minyak global yang berdampak pada kenaikan harga bahan bakar. Sehingga turunnya approval rating Donald Trump menjadi peringatan bagi Republicans yang saat ini berusaha mempertahankan kontrol mereka di Kongres. Sementara bagi Demokrat, hal ini menjadi peluang untuk merebut kursi Kongres. Ya, itulah kondisinya pemirsa dan juga Pak Sarki. Kita akan simak untuk plasma berikutnya lagi. Setelah kita tadi barusan dijelaskan Pak Sarki mengenai skenario terburuknya. Pak Sarki, strategi eskalasi Iran, perjudian asimetris melawan hegemoni Amerika Serikat. Mengapa ini judulnya demikian, Pak? Jadi gini ya, Amerika udah melakukan strateginya Trump itu jelas ya. Sekarang dia gimana caranya nggak damai, nggak perang. Tapi menteror, menakut-nakutin, ngancam. Ya itu kan merepotkan dengan tetap memblokade. Jadi tapi blokade ini jadi terganggu karena Iran tidak mengizinkan sama sekali keluar. Nah ini kan jadi masalah besar karena dia pikir Trump itu mikir dirinya pandai, pinter, tapi Iran jauh lebih siap untuk menghadapi ini ya. Jadi ada dua hal di sini kita lihat bahwa Iran strateginya asimetris dengan keunggulan dan Amerika
kerentanan doktrin militer. Jadi kalau Amerika menggunakan gray zone di dalam politik, jadi abu-abu dalam politik nggak menang nggak ini. Kalau Iran menggunakan gray zone di dalam warfare, peperangan. Gimana caranya dia? Gray zone di peperangan. Ya, jadi dia tetap malah justru Iran sekarang bukannya membalas saja, tapi dia aktif menyerang, menekan Amerika melalui proksinya dengan gangguan maritim tanpa memicu perang terbuka yang menghancurkan. Jadi dia tidak nyerang Israel, dia tidak nyerang Amerika langsung, tapi membiarkan di Irak pangkalan Amerika diserang sama proksinya. Kemudian Houthi menyerang Arab Saudi, Houthi menyerang kapal, Iran menyerang kapal. Tidak cukup besar untuk Amerika membalas, tetapi cukup membuat eskalasi naik. Nah, menimbulkan dilema kepada Amerika. Kemudian strategi pembayaran biaya. Jadi menggunakan drone yang murah-murah untuk menguras misil pencegat Amerika. Jadi seperti kemarin ada serangan ke Uni Emirat. Katanya Iran nggak ngaku, itu bukan saya nggak ngaku. Akhirnya Uni Emirat. Tapi untuk 2 misal itu aja Uni Emirat sudah mengeluarkan 4 rudal Patriot. Bayangkan 2 misal yang mungkin berupa misal murah, harganya satu mungkin 50 ribu atau 100 ribu dolar. Ada 4 rudal Patriot yang maksudnya harganya 4 juta dolar, bayangkan 16 juta dolar habis. Dan itu kan menimbulkan penurunan daripada keunggulan Amerika dan kawan-kawannya. Kemudian secara ekonomi, gangguan di Selat Hormuz menekan harga BBM dan inflasi Amerika menjelang siklus pemilu. Nah, kita lihat, jadi eskalasi Iran bukanlah sekedar agresi melakukan perjudian asimetris terukur. Kenapa? Mari saya pindah ke sini. Ya. Karena kerentanan doktrin militer. Jadi dari air supremasi, di mana Amerika itu kan selalu menggambarkan bahwa dia selalu, kalau dalam perang, dia selalu menguasai tiap hari, tiap waktu, tiap jam. Ada yang selalu ada di atas negara lawan, mengawasi, kalau bergerak disikat. Praktis dalam perang Iran ini karena dia pangkalannya habisi semua, dan dia berada di Jordania atau di Israel, sekarang di Israel, dan yang lain di kapal induk jaraknya 300 nautical mile, itu tidak ada satupun kapal yang standby. Kalaupun ada pesawat, ya ada pesawat di atas ini, pesawat pengintai. Pesawat pengintainya pesawat tanpa awak, itu pun ditembak. Sudah 47 pesawat tanpa awak ditembak jatuh. Tidak ada satupun pesawat tanpa awak yang umurnya lama di atas Iran. Artinya praktis di bawah itu bebas mereka, kecuali ada serangan, di bawah bebas mau ngapa-ngapain, nggak ada gangguan. Nggak berdaya itu Amerika dan Israel untuk mengganggu apapun di bawah. Dan Iran bebas saja mindah-mindahin, dia mau lewat, mau apa, nggak ada gangguan. Kecuali kalau ada serangan jarak jauh, dan serangan itu kan ada waktunya. Dan sekarang makin nggak mungkin karena sudah habis. Kemudian jebakan kehabisan, nah ini dari asumsi ke asumsi. Jadi pertahanan udara berlapis Iran mengakhiri era dominasi udara mutlak Amerika, sehingga Amerika hanya bisa punya superioritas sesaat pada saat serangan, dan itu pun tidak di atas Iran. Dia hanya dari luar Iran mengadakan jamming macam-macam, menyerang jarak jauh, tapi tidak ada yang berani terbang overhead. Terakhir terbang overhead itu tahun lalu saat B-2 melintas untuk ngebom Fordo, ya. Berikutnya adalah pesawat interceptor, rudal interceptor, misil pertahanan udara Patriot dan SM-6 dan SM-3 di kapal induk atau di kapal laut mereka terancam habis menghadapi saturasi drone murah dan risiko stagflasi domestik. Perang atrisi jangka panjang memicu lonjakan yield US Treasury dan krisis fiskal Amerika. Dan mari kita lihat pertandingan doktrin dan realitas anti dominan Amerika, anti Ariel, ya. Kemudian skenario klasik zaman dulu, dominasi Amerika pasti mutlak, air supremasi, senjata melimpah dan aman, uangnya terukur didukung oleh dolar. Tapi sekarang dalam teater Iran sekarang terbatas, contested airspace, nggak bisa bebas dia terbang, krisis rudalnya, senjatanya krisis dan tergerus, dan memicu stagflasi, krisis fiskal. Jadi sekarang dia nggak bebas, nggak powerful, nggak air dominasi, nggak economic dominasi, nggak air supremasi. Dan pertanyaannya, kan Iran sedang diblokade sanksi. Apakah sanksi itu efektif? Di saat Iran sudah didukung Rusia dan Iran, dan sudah memiliki juga jalur-jalur ekonomi di utaranya, tidak tergantung dari Selat Teluk. Daripada Selat Hormuz dan Teluk lagi. Mereka sudah punya sistem ekonomi lain. Mungkin yang terakhir. Baik, kita simak yang terakhir. Plasma terakhir mengenai pilihan pahit Amerika Serikat di Timur Tengah, ya, Pak Sarki. Bagaimana, saya balik dari sini, ya. Terima kasih. Jadi sekarang kita udah tahu Trump mengadakan kenapa dia nggak menang, tidak damai dan tidak perang. Kemudian dia punya alasan dan akibatnya ada masalah di dalam negeri dan hegemoninya. Kemudian Iran memutuskan strateginya sekarang adalah menyerang tapi tidak optimal, menyerang menimbulkan konflik, eskalasi yang kecil-kecilan tapi membuat akibatnya apa? Dilema strategis, strategic dilema, di mana
Mengapa Amerika harus memilih menarikan diri teratur orderly street daripada eskalasi militer untuk mencegah? Jadi Amerika tuh pilihannya hanya mundur teratur. Mungkin mundur teraturnya dengan perjanjian sama Iran, jangan terlalu banyak ekspor minyak sehingga minyaknya tetap dijaga di atas $70. Mungkin itu yang mungkin bisa disetujui. Jadi jangan terlalu dijaga, gimana caranya mundur teratur nanti bisa jual, tetapi ini. Nah, kita lihat ancaman keberatan sistemik. Memilih antara keruntuhan seketika atau kemunduran teratur menyelamatkan ekonomi domestiknya. Mundur teratur dari Teluk, kemudian dan dia juga harus mundur. Kenapa? Karena amunisinya sudah habis. Di dunia yang penuh dengan ancaman, penuh dengan dipersepsikan ancaman oleh Amerika, dan banyak negara-negara yang menurut Amerika negara yang nggak patuh sama dia, dan makin lama makin banyak, dia harus punya stok misil pencegat dan penyerang. Dan kalau sudah habis dalam hitungan bulan ini, maka dia harus mundur. Kenapa? Jangan sampai dilanjut-lanjutkan, dia makin nggak punya nanti. Dan kalau pakai nuklir kan bisa, kata orang. Iya, tapi nuklir apa betul pakai nuklir? Apakah nanti malah justru kebalikan, malah Amerika malah runtuh gara-gara menggunakan nuklir taktis? Berarti kalau eskalasi militer jadi pilihannya, maka resiko ekonominya yang makin terguncang akan lebih besar, Pak Sarki. Nah, mari kita lihat nih jawabannya di sebelah kanan. Oke. Ya. Jadi dampaknya ada dua pilihan. Satu, eskalasi, meningkatkan serangan, tetap menyerang dan segala macam, maka senjata akan habis. Kemudian terjadi stagnan dan inflasi, krisis obligasi parah, runtuh mendadak ini ekonomi Amerika jika Hormuz tutup. Opsi A, penarikan diri, menghentikan pengurasan stok hanutnya, menekan inflasi BBM karena harga menjadi turun, dan yield terrestribusi menurun karena akan membaik ekonomi, dan erosi bertahap. Jadi Amerika dari unipolar jadi multipolar. Jadi kompromi yang paling bagus adalah strategic and retrenchment, atau pengunduran diri secara strategik, secara teratur, seperti yang dilakukan di Vietnam, dilakukan di Afghanistan, dilakukan di negara lain, di mana Amerika memang tidak bisa lanjut. Kalau dia di sana mundurnya secara tiba-tiba, nah di mana di forum Irani bisa diatur lah mundurnya, jangan tidak memalukan, tapi dia harus mundur. Nah, dan komprominya dia harus fokus terbatas pada isu nuklir, dan saya kira Iran gak ada masalah dengan isu nuklir, karena tanpa nuklir pun Iran sekarang sudah bisa memegang Selat Hormuz, itu lebih hebat nuklir. Kalau nuklir itu hanya ngancam-ngancam, bisa diancam balik. Kalau megang Selat Hormuz yang terancam seluruh dunia. Dan bisa langsung menyerang ke Amerika, mengganggu ekonomi Amerika, mengganggu hegemoni Amerika, mengganggu harga diri Amerika. Kalau cuma pakai punya nuklir saja, berapa? 10, 20, 30, itu nggak terlalu berefek dibandingkan megang Selat Hormuz. Kemudian harga minyak semoga Goldilocks ya. Menjaga Amerika di 65-75% sehingga demi membeli daya beli pemilih Amerika. Jadi harganya sudah turun, tapi jangan terlalu turun. Dan terakhir, agar prioritas logistik. Jadi dia bisa memprioritaskan logistik untuk teater Pasifik, di mana Amerika berdasarkan pikiran akan harus berhadapan dengan konflik daripada Cina dan Taiwan, ataupun persepsi konflik di sana, jadi dia kelihatan tetap terjaga hegemoninya. Memang dia akan kehilangan hegemoni di Timur Tengah, akan menurun jauh, tapi minimal masih menjaga sisanya, masih terjaga hegemoninya. Jangan seperti sekarang, mengancam Korea Selatan, mengancam Kanada, yang semua rekannya justru malah memuji Korea Utara, malah memuji negara-negara yang harusnya bukan temannya. Jadi Trump ini memperlakukan temannya malah seperti musuh, dan memperlakukan musuh seperti temannya. Ini bukan cara yang baik untuk seorang pimpinan. Jadi memang itu yang terjadi. Pak Sarki, posisi Iran sendiri, Pak, dalam ketegangan ini seperti apa? Maksud saya kan tadi dijelaskan bahwa ada persoalan ekonomi yang juga dialami Amerika dengan setelah adanya peristiwa ini. Mengapa Iran tidak mengambil kesempatan untuk bisa menyerang jika memang begitu, Pak? Kan ada kebatasan. Amerika punya keterbatasan, Iran punya keterbatasan. Jangan sampai Iran membuat Amerika itu tidak punya pilihan. Rakyat Amerika yang sekarang tidak setuju dengan perang ini, jangan sampai kalau Iran mengambil salah tindakan yang membuatkan mati 100 orang Amerika gitu. Itu malah menjadi rakyat Amerika, wah setuju perang dilanjutkan. Akibatnya kesalahan Trump menjadi dimaafkan. Itu yang sedang dipancing-pancing oleh Amerika, membuat Iran melakukan kesalahan sehingga menjadi total war. Di mana perang sudah tidak melihat untung ruginya, tapi melihat harga diri Amerika. Jadi sekarang makanya Iran mengadakan serangan yang cuman nyerang di kapal, satu kapal, Houthi menyerang Saudi, menyerang di Irak, menyerang orang Amerika. Jadi serangan-serangan yang tidak cukup besar, tapi membuat eskalasi naik. Yang membuat kalau Trump nggak membalas, kalau kemarin cuma gara-gara satu kapal langsung dinyerang 12 hari, sekarang kapal diserang 1, 2, nggak balas kan? Udah berapa kapal ini diserang? Ada kapal di Selat Merah, di Laut Merah diserang, nggak balas. Ada 2 kapal di Hormuz diserang, nggak balas. Itu kan udah makin rontok tuh orang. Wah, ini Amerika malah nggak bisa nolong saya, jadi gitu. Jadi strategi itu jelas bahwa Amerika nggak punya strategi. Atau salah. Iran punya strategi dari awal, strategi Iran.
Strategi bicara soal end, state, dan mean. Cara serta tujuan. Iran jelas tujuannya adalah, kalau tadi tujuannya dia memegang bagaimana tetap menjaga dia survive, sekarang dia tahap keduanya, bagaimana buat Amerika, atau Trump khususnya, nggak selamat menjelang pemilu sela. Kalau Iran berhasil memancing Amerika berperang, marah-marah sebelum pemilu sela, maka akan akibatnya sama juga dengan tidak berhasil memancing Amerika. Karena kalau dia berhasil memancing Amerika marah, maka pasti harga naik, transaksi naik, inflasi lagi naik, pasti rontok lah Trump di pemilu sela. Tapi kalau dia tidak menjaga dan tetap menyerang kecil-kecil nggak dibalas, secara hegemoni Amerika rontok, dan Amerika pada setelah pemilu sela tetap saja kehabisan atau tidak punya modal untuk berperang. Jadi Iran jelas memiliki strategi yang firm, strategi yang bagus, strategi yang dia tegakkan. Dia sanggup mengorbankan banyak orang ataupun sanggup berkorban banyak, tetapi masalahnya sanggupkah Amerika berkorban banyak? Dia sudah ekonominya hancur, ini hancur, tetapi dia sanggup bertahan, dan sekarang menjadi lebih baik karena dibantu oleh Rusia dan Cina, dan tentu tidak ada masalah dengan itu karena Iran kan cuma 90 juta. Cina ngasih makan orang 1,5 miliar manusia bisa, apa sulitnya membantu Cina ini? Karena toh membantu Iran, karena toh justru dengan adanya Iran ini, kapal induk George Washington ditarik daripada Pasifik, daripada Cina Selatan, tidak ada ancaman. Rudal THAAD diambil dari Korea Selatan, terus apa? Di sana kan jadi makin ompong. Amerika di Pasifik, di Laut Cina Selatan, di saat konfliknya. Justru malah dia nggak perlu berperang, tapi bisa mencoba senjatanya di Iran, bisa membantu Iran untuk menghadapi Amerika. Jadi itu. Jadi sebetulnya di balik ini ada perang antara Amerika dengan Cina berebut-ngerut, dan sekarang kelihatan bahwa Amerika makin berkurang pengaruhnya. Cina makin sukses untuk membuat ini, memanage situasi konflik dari Cina menjadi unggul. Cina sahabat semua, Amerika menjadi tidak bersahabat dengan semua, bahkan dengan kawannya pun, rekan-rekannya, mitranya, Amerika sudah kehilangan posisi yang bisa dipercaya sebagai rekan yang bisa membantu saat ada konflik, ada masalah. Dan sekarang monarki-monarki diteluk, apakah percaya Amerika akan membantu dia menghadapi ini? Karena ternyata mereka lebih tergantung dari Iran untuk mencegah jangan sampai ada pemberontakan di dalam negerinya, jangan sampai ada gangguan terhadap monarki. Itu yang diharapkan. Bukan mereka malah akan membayar Pakistan, membayar Iran, membayar Turki untuk menjaga mereka pasti lebih aman dibandingkan bayar Amerika yang sama sekali tidak terbukti aman pada saat ini. Baik, menarik. Pak Sarki, terima kasih banyak. Izin nanti kita bisa berdialog kembali ya Pak Sarki ya. Terima kasih banyak Pak. Dan pemirsa, kami segera kembali. Informasi berikutnya adalah tentang 2 bayi yang lahir dengan selamat saat gempa mengguncang kawasan Flores beberapa hari lalu. Sindo Prime segera kembali.